Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 5 Granada? Alhamdulillah. Berjumpa kembali bersama Miss Eva dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Masya Allah, tetap semangat ya, meskipun belajarnya dari rumah. Pada pelajaran ini, Miss Eva akan membahas salah satu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di dalam peperangan melawan pasukan kafir Quraisy. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Miss Eva akan sedikit menjelaskan pemicu awal terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Disimak dengan baik ya. Keberadaan kaum muslimin yang ada di Madinah semakin kuat dan kokoh. Ini yang menyebabkan kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah merasa khawatir dan semakin terancam. Karena kaum kafir Quraisy takut jika sewaktu-waktu Nabi Muhammad SAW memimpin kaum muslimin untuk menyerang mereka. Tapi, kenapa mau diserang ya? Karena kaum kafir Quraisy itu selalu berusaha untuk memecah belah persatuan kaum muslimin yang berada di Madinah. Bahkan, mereka mengirim surat ancaman kepada kaum muhajirin karena mereka akan menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk berperang pada saat itu melalui Quran Surat Al-Hajj ayat 22 yang sudah Allah turunkan. Namun, perang yang dimaksud di sini adalah perang untuk membela diri dan berperang untuk melawan kaum kafir Quraisy. Karena pada waktu itu, kaum kafir Quraisy selalu mengganggu kaum muslimin serta mengancam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, dari kejadian tersebut, akhirnya banyak perang yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Tetapi, terkadang Nabi Muhammad SAW hanya mengirimkan pasukan saja untuk berperang yang dipimpin langsung oleh sahabatnya ketika beliau sedang berhalangan. Perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW disebut Ghazwah, sedangkan perang yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW disebut juga dengan Sariyah. Nah, dari sini kita akan membahas tentang Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di desa Badar. Kenapa ya perang ini terjadi? Karena kafilah dagang kafir Quraisy
yang akan pergi menuju Mekah yang kemudian dicegat oleh kaum muslimin. Wah, kenapa dicegat ya? Karena harta yang dibawa oleh kaum kafir Quraisy itu ternyata milik para kaum muslimin yang sebelumnya dirampas pada saat mereka hijrah ke kota Madinah. Abu Sufyan bin Harb selaku pimpinan kafilah Quraisy mengutus seorang kurir yang bernama Damdam bin Amir al-Ghifari untuk menyampaikan berita itu dan meminta bantuan kepada pasukan. Dalam perang Badar ini, pasukan kaum muslimin itu hanya berjumlah 314 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pasukan kafir Quraisy itu berjumlah 1.000 orang yang dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Sebelum perang dimulai, harus diadakan perang tanding terlebih dahulu. Perang tanding ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Dalam perang ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan. 14 orang dari kaum muslimin gugur sebagai syuhada. Sedangkan kaum kafir Quraisy yang gugur sebanyak 70 orang, termasuk Abu Jahal yang menjadi pemimpin. Dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Kemenangan umat Islam dalam Perang Badar ini semakin menambah harum nama kaum muslimin di kalangan bangsa Arab. Sehingga banyak bangsa Arab yang akhirnya memeluk agama Islam dengan sukarela dan tanpa paksaan. Nah, kita sudah selesai belajar tentang Perang Badar. Semoga teman-teman kelas 5 Granada dapat memahami dan mengerti dari penjelasan Miss Eva yang tadi ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Miss Eva ingin bertanya, kira-kira tadi kita belajar tentang perang apa yo? Ya, betul, tentang Perang Badar. Kemudian, siapa yang bisa jawab dari pertanyaan Miss ini? Pada tanggal berapa Perang Badar ini terjadi? Betul, pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Oke deh. Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan terlebih dahulu ya. Insya Allah, kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, yuk kita tutup dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Miss Eva pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.